Bismillahirrahmanirrahim. Musibah demi musibah tiada henti dialami manusia dan mengguncang tanah air. Ada gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, dan lain-lainnya. Kita semua pasti merasa sedih dengan kondisi, keadaan, dan musibah yang terjadi. Namun musibah dan kesedihan itu ada hal yang wajar. Memang hal ini sangat manusiawi, namun jika memaknai lebih dalam, kita akan menyadari bahwa semua ini sunnatullah. Sebenarnya tidak akan pernah putus dari musibah dan ujian hidup bagi setiap manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya orang-orang yang mendapat kebaikan dan keberkahan sempurna serta petunjuk dari Allah, jika merasa sedih dengan musibah yang terjadi, kemudian mereka akan menghibur diri dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang bermakna sebenarnya segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Musibah yang terjadi ada yang menyikapinya sebagai keburukan, dan ada juga yang menganggap itu merupakan sebuah teguran untuk menjadi lebih baik. Tuntunan terbaik dalam menyikapi segala musibah yang terjadi yaitu dengan iman dan ridho terhadap ketentuan dan qadar dari Allah. Setiap muslim wajib beriman bahwa musibah apapun itu, seperti kecelakaan pesawat, gempa bumi, banjir, apa penyakit, yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Lauhul Mahfudz. Semua kewajiban menerima ketentuan Allah ini dengan lapang dada dan ridho. Allah berfirman, tiada salah satu bencana pun yang menimpa bumi dan pada dirimu sendiri telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 50, ayat 22. Kita pun wajib menerima takdir Allah ini dengan rela, sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Sebenarnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, maka Allah akan memberi cobaan kepada mereka. Maka barang siapa yang ridho terhadap cobaan itu, maka dia mendapat ridho Allah. Barang siapa yang murka, maka dia mendapat murka Allah. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar adalah menahan diri terhadap apa-apa yang Anda benci. Sikap inilah yang wajib dimiliki saat seseorang menghadapi musibah. Selain itu disunahkan ketika terjadi musibah mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh-sungguh akan kami berikan cobaan kepada Anda dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Dengan demikian bersabarlah. Jangan sampai meninggalkan sikap sabar dengan berputus asa atau berprasangka buruk, seolah Allah tidak akan memberikan kebaikan di masa depan. Ingatlah, putus asa adalah su'udzon. Su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah. Su'udzon kepada manusia saja tidak boleh, apalagi su'udzon kepada Allah. Kita bisa mengetahui hikmah di balik musibah. Seorang muslim yang mengetahui hikmah dan rahasia di balik musibah akan memiliki ketangguhan mental yang sempurna. Hikmah musibah antara lain diampuninya dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, tertusuk diri atau lebih dari itu,
kecuali di dekatnya Allah akan menghapus sebagian dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang muslim yang mati kecelakaan pesawat atau tertimpa tembok tergolong orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu ada 5 golongan, yaitu orang yang terkena wabah penyakit taun, orang yang terkena penyakit perut, yaitu disentri, korea dan sebagainya, dan orang yang tenggelam, orang yang tertimpa tembok bangunan, dan orang yang mati syahid dalam perang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah lainnya ialah jika anak-anak muslim meninggal kelak mereka akan masuk surga. Ketika tertimpa musibah, tetaplah berikhtiar. Maksudnya ikhtiar ialah tetap melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki keadaan dan menghindari diri dari bahaya-bahaya yang muncul akibat musibah. Jadi seorang muslim tidak boleh diam saja atau pasrah berpangku tangan menunggu bantuan datang. Oleh karena itu, beriman pada ketentuan Allah tidaklah berarti kita hanya diam merenung menghadapi dan meratapi nasib tanpa berusaha mengubah apa yang ada pada diri kita. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Rasulullah SAW pun memberi petunjuk bahwa segala bahaya atau mudarat wajib untuk dihilangkan. Ketika menghadapi musibah, maka memperbanyak zikir dan berdoa. Disunahkan memperbanyak doa dan zikir bagi orang yang tertimpa musibah. Orang yang mau berdoa dan berzikir lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang tidak mau atau malas berdoa dan berzikir. Rasulullah SAW mengajarkan doa bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti memasukkan yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Muslim. Zikir akan dapat menenteramkan hati orang-orang yang sedang gelisah dan stres. Zikir ibarat air es yang sejuk yang dapat mendinginkan tenggorokan pada saat cuaca panas terik di padang pasir. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir yang dianjurkan misalnya bacaan istighfar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan menganugerahkan jalan keluar bagi kesempitannya, akan membebaskannya dari kesedihan, dan akan menganugerahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga dengan mengenal tuntunan mulia tentang cara menghadapi segala musibah tersebut dapat menyadarkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam bahasa Arab disebut sebagai al-sabr, yang berarti menahan diri dan tetap teguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Setiap manusia pasti mengalami cobaan dalam hidup, baik orang yang beriman maupun kafir. Namun sebagai muslim, kita harus menghadapi cobaan hidup yang berat dengan cara yang benar. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka akan semakin bertambah berat pula ujian dan cobaan yang dihadapinya. Sabar dalam menghadapi cobaan adalah salah satu ciri orang yang beriman. Semakin berat cobaan dan semakin ikhlas kita menghadapinya, maka pahala yang diterima akan semakin besar. Cobaan tentunya adalah salah satu hal yang tidak kita inginkan. Namun kita tetap harus bersabar karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kita pun
disunahkan mengucapkan kalimat istirja. Bersyukur atas cobaan adalah hal yang mungkin lebih sulit dari sekedar bersabar. Membiasakan diri bersyukur adalah ciri orang yang beriman. Syukur tidak hanya dilakukan saat mendapatkan nikmat atau kebahagiaan, tetapi di dalam semua kondisi. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita harus syukuri, sehingga kita akan meraih kebahagiaan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat.